Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari Minggu ini, tanggal 25 Oktober 2020, kami kau ajak kembali untuk merenungkan, tapi juga menghayati apa arti kasih itu, apa arti cinta itu, yang merupakan dasar dari kehidupan kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mengalami kasih-Mu dan memberikan yang terbaik untuk kami sendiri, untuk orang lain, dan untuk Engkau. Ajari kami dan dorong kami untuk menghayati cinta itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu ini sekali lagi gereja berulang-ulang dan mengulang-ulang pesan utama dari hidup kita sebagai orang Katolik, yaitu mencintai. Mencintai Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga, sepenuh kekuatan. Dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Apakah kita sudah sampai kepada pengalaman itu? Apakah kita sudah menghayatinya? Apa arti cinta itu? Mungkin iya, tapi juga kalau jujur mungkin juga tidak atau belum. Maka itulah sebabnya kenapa gereja ingin mengulang-ulang kembali, ingin menyadarkan kembali bahwa dasar bahkan tujuan dari hidup kita adalah mencinta. Karena Allah adalah cinta. Maka kalau kita mau bersatu dengan Allah, harus bersatu dalam cinta, dalam kasih. Nah, para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengatakan bukan hanya mencintai, tetapi mencintai dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu segala-galanya. Allah itu adalah hidupku. Katakanlah seperti itu. Allah itu nafas yang tanpanya saya tidak bisa hidup. Ya. Dan kalau mau jujur, apakah memang kita bersikap demikian? Mungkin saya katakan tidak. Saya sebagai pastor pun. Nah, jadi dengan kata lain, kalau Allah segala-galanya artinya bahwa saya harus memiliki sikap, sifat, attitude seperti Allah sendiri. Ya. Apakah demikian? Apakah aku memberikan seluruh diriku kepada Tuhan, kepada Yesus? Maka mari saudaraku, kita bertanya, introspeksi, dan sujud tunduk kepada Tuhan. Tuhan, aku belum sampai kepada apa yang Kau kehendaki. Dan untuk sampai kepada mencintai Allah berarti aku juga harus mengalami kasih-Nya dalam hidupku. Mengalami pengalaman akan diri-Nya dalam diriku. Apakah aku mengalami itu? Nah, saudaraku, silahkan bertanya, berpikir, merenung sendiri. Yang kedua, mencintai sesama seperti diri sendiri. Tentu yang dimaksudkan bukan diri sendiri seperti narcis gitu. Ya. Narcis yang jatuh cinta dengan dirinya sendiri, atau orang yang
mengagung-agungkan dirinya sendiri. Saya kira bukan itu yang maksudnya. Tentu yang dimaksudkan adalah bahwa mencintai sesama seperti diri sendiri adalah bahwa dia ingin dirinya berkualitas. Kualitas hidupnya. Dia menjadi manusia yang utuh, yang ingin hidupnya lebih berbuah. Dia hidupnya ingin memiliki keutamaan-keutamaan dalam dirinya, memiliki sifat dan sikap. Dan dia berjuang untuk menjadi manusia yang sungguh dicintai oleh Allah dan sungguh dicintai oleh manusia. Seperti Yesus ketika dalam Injil Lukas, ya, ada kalimat yang bagus sekali, ia semakin dicintai oleh Allah dan semakin dicintai oleh manusia. Jadi kalau kita mencintai diriku sendiri, aku harus berusaha, berjuang, bergulat supaya aku semakin dicintai Allah dan semakin dicintai manusia. Ya. Nah, kalau aku berjuang untuk mencintai diriku seperti itu, menerima diriku apa adanya, maka kunci pertama adalah menerima diriku apa adanya, seperti apa adanya, dan berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupku. Nah, seperti itulah ketika aku menerima diriku sendiri, maka aku juga belajar menerima orang lain apa adanya. Dan berjuang supaya orang lain juga mengalami pertumbuhan kehidupan yang bermutu itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mencintai orang lain seperti aku mencintai diriku sendiri, maka aku berusaha berjuang, bergulat untuk menerima kenyataan seperti itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi dua hal yang merupakan, dan Yesus mengatakan dua tetapi satu sebetulnya. Ya. Dua tapi satu. Artinya seperti koin, sebetulnya satu mencintai itu. Tapi isinya dua sisi bagaimana mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, ya sulit untuk menerangkan itu, ya. Hanya kita menerangkan, tetapi menjelaskan, tetapi kita sendiri bagaimana penghayatan itu. Jadi mencintai itu sekali lagi betapa sulitnya karena korban. Karena saya harus mengorbankan diriku sendiri, mengorbankan sikapku, mengorbankan pribadiku untuk orang-orang yang kita cintai. Dan justru seringkali cinta itu berat karena harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan kehendak kita. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa cinta itu baru merupakan cinta ketika itu ada rasa sakit, ada rasa terluka, ada rasa berat. Dan itulah korban. Dan dengan sadar saya mau melakukan, menerima itu sebagai suatu tanggung jawab, sebagai suatu akibat. Kemarin saya melihat suatu YouTube yang mengharukan. Bagaimana seorang bapak merawat anaknya yang dalam tanda petik disabilities, yang kompleks disability, udah buta dan hanya ada di kursi roda, ya. Tidak bisa jalan, tetapi begitu cintanya bapak ini kepada anak itu sehingga harus kemudian sejak kecil dilatih dan akhirnya diperkenalkan dengan musik, dengan piano, dengan apa, dan begitu sabar bapak itu, begitu luar biasa sabarnya kepada anak ini. Ya. Lalu ikut orkestra, ikut marching band bersama-sama dengan teman, meskipun hanya di kursi roda, tapi bapak itu dengan bangga mendidik, membina anak ini dengan penuh cinta. Anak yang tidak mampu, tidak dapat, dan itu mengharukan.
Seperti itulah saya duga dan saya kira Tuhan itu ingin kita mengalami suatu kemampuan, suatu daya, bukan hanya kemampuan manusiawi, tetapi memiliki keutamaan-keutamaan kasih seperti dirinya sendiri. Dia membentuk seperti Bapa sempurna, demikian pun kita sempurna. Artinya kita tidak pernah putus asa untuk sampai kepada kesempurnaan itu. Tentu saja kita tidak akan bisa sempurna seperti Bapa, tetapi at least katakanlah perjuangan untuk tidak mudah putus asa, ya. Untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Dalam menghadapi berbagai macam beratnya perjuangan dan pergulatan itu. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Saudaraku yang terkasih, semoga hari ini kita semua mengalami cinta Yesus, ya, dalam hidup kita sehari-hari. Secara konkret, secara nyata. Dan sekali lagi, cinta itu baru merupakan cinta ketika itu sakit. Ketika itu ada kepedihan. Ketika itu ada kesulitan. Dan itulah salib Yesus. Maka semoga ketika kita memandang salib, kita tahu itu adalah cinta yang paling total dari Allah kepada manusia. Seperti matahari yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ini diberikan kepada semua orang siapapun juga. Entah luka, entah tidak percaya padanya atau percaya padanya, dia berikan kepada semua orang, ya, dengan sama, dengan harga yang sama. Semoga Tuhan meneguhkan Anda, meneguhkan kita semua, dan semoga kita bersedia untuk menderita demi cinta, karena cinta dan untuk cinta, yaitu cinta Allah. Dan keutamaan cinta kita bisa lihat di dalam surat Paulus, sabar, murah hati, lemah lembut, ya, dan menerima kekurangan, menanggung kekurangan orang lain dengan dirinya sendiri. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat cinta yang berlimpah-limpah itu kepada Anda semua. Berkat Tuhan menaungi Anda semua dan membuat Anda semakin dikasihi oleh Tuhan. Berkat kasih-Nya melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.